Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di presentasi kami kali ini. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil review kami dari buku yang berjudul Hewan dalam Perspektif Al-Quran dan Sains Tafsir Ilmi. Tugas ini dari mata kuliah Integrasi Sains dan Islam yang diampu oleh dosen kami, yakni Ibu Profesor Dr. Kartimi, MPD. Kami kelompok 8 beranggotakan saya sendiri Sakinatun Najwa dengan NIM 23810600073 dan teman saya Dera Khairun Nisa dengan NIM 23810600077. Langsung saja ke pokok bahasan yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua tentang pandangan Islam tentang hewan, yang ketiga hewan dalam Al-Quran, yang keempat perkehidupan hewan, dan yang terakhir hak dan etika terhadap hewan. Next, bagian pendahuluan. Nah, buku ini membahas hubungan antara manusia dan hewan dari berbagai perspektif, termasuk sejarah, keagamaan, dan sains. Dalam sejarah, manusia telah lama berinteraksi dengan hewan, baik sebagai sumber makanan, simbol keagamaan, maupun sebagai objek kajian ilmiah. Nah, Al-Quran banyak menyebutkan hewan dalam berbagai konteks, baik sebagai perumpamaan maupun sebagai tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kajian dalam buku ini mencoba menghubungkan perspektif keislaman dengan sains modern untuk memahami lebih dalam makna kehadiran hewan dalam kehidupan manusia. Nah, bagian selanjutnya yakni mengenai pandangan Islam tentang hewan itu sendiri. Nah, Islam memiliki pandangan khusus tentang hewan yang berbeda dengan ajaran yang lain. Nah, dalam Islam, hewan bukan hanya makhluk yang dapat dimanfaatkan oleh manusia, tetapi juga memiliki hak-hak tertentu. Al-Quran mengajarkan manusia untuk memperlakukan hewan dengan baik, tidak menyiksa mereka, dan hanya mengonsumsi yang dihalalkan. Ada banyak ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan jenis-jenis hewan, fungsi mereka dalam kehidupan, serta aturan tentang makanan halal dan haram. Selain itu, Nabi juga mengajarkan bahwa sikap dan tindakan manusia terhadap binatang akan menentukan nasib mereka di akhirat. Sebagaimana diriwayatkan, "Uzibat imratu fi hiratin sajanatha hatta matat fadakhaltin nar fiha la hiya at'amatha wa saqatha idh habasatha wa la hiya tarakatha ta'kulu min khashashil ard." Rahul Bukhari wa Muslim an Abdullah bin Umar, yang artinya seorang wanita disiksa Allah pada hari kiamat lantaran mengurung seekor kucing sehingga kucing itu mati. Karena itu Allah memasukkannya ke dalam neraka. Kucing itu dikurungnya tanpa diberi makan dan minum, dan tidak pula dilepaskannya supaya kucing itu makan serangga-serangga bumi dengan sendirinya. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar. Hewan dalam Al-Quran. Nah, Al-Quran menyebut banyak hewan sebagai tanda kebesaran Allah, sumber pelajaran bagi manusia, dan bagian dari ekosistem yang memiliki peran tersendiri. Hewan-hewan ini disebut dalam berbagai konteks, mulai dari kisah Nabi, perumpamaan, hingga penjelasan ilmiah mengenai sifat dan keunikan mereka. Yang pertama dari kelompok reptil dan amfibi, di mana jenis reptil seperti ular dan kadal dan amfibi seperti katak oleh Al-Quran disebut sebagai dabbah, ad-dawab, atau yang disebut binatang melata. Dari kelompok hewan ini hanya katak dan ularlah yang disebut dalam Al-Quran. Nah, di mana di dalam kelompok reptil ada ular yang merupakan kelompok hewan reptilia yang bertubuh bulat memanjang, tidak berkaki, dan semua jenisnya hidup sebagai pemangsa. Di mana hewan ini disebut dalam kisah Nabi Musa, tongkatnya berubah menjadi ular besar sebagai mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebutkan dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 32. Pada kelompok amfibi, di mana Al-Quran menyebut katak dengan kata ad-dofadi. Dalam bahasa Inggris, katak diterjemahkan sebagai frog, berbeda dengan tooth yang merujuk pada kodok atau bangkong. Perbedaan utama antara keduanya terletak pada bentuk tubuh, kaki, dan kulit. Bisa dilihat ya, itu perbedaannya sangat jelas sekali antara katak dan kodok.
di mana katak ini merupakan salah satu tanda azab Allah kepada kaum Fir'aun dalam kisah Nabi Musa yang disebutkan dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 133. Yang kedua yakni kelompok hewan menyusui atau yang disebut mamalia, di mana mamalia merupakan hewan bertulang belakang yang bernapas dengan paru-paru dan memiliki ciri khas berupa kelenjar susu pada betina untuk menyusui anaknya. Nah, mereka juga memiliki kelenjar keringat serta rambut di seluruh tubuh yang berfungsi untuk perlindungan dan menjaga suhu tubuh. Mamalia hidup di berbagai habitat, baik di darat maupun di air dengan kemampuan adaptasi yang tinggi. Berikut di bawah ada contoh gambar dari kelompok hewan mamalia. Yang pertama yakni ada singa dengan nama ilmiah Panthera leo, di mana singa merupakan salah satu dari 4 kucing besar dalam genus Panthera. Singa ini hidup di padang rumput Afrika dan beberapa bagian Asia. Dalam Islam, singa disebut dalam Quran Surat Al-Muddatsir ayat 51, di mana singa atau yang disebut koswaro dikisahkan menakuti keledai sehingga lari tunggang langgang. Ayat ini digunakan sebagai perumpamaan bagi manusia ketika hari kiamat tiba. Singa juga sering dijadikan simbol keberanian dalam sejarah Islam, seperti julukan Asadullah atau singa Allah yang diberikan kepada Ali bin Abi Thalib. Nah, yang kedua ada anjing atau Canis lupus familiaris. Nenek moyang anjing domestik merupakan serigala abu-abu atau Canis lupus. Hubungan antara manusia dan anjing sudah berlangsung lebih dari 15.000 tahun. Dalam Islam, anjing ini memiliki peran khusus, seperti dalam kisah Ashabul Kahfi di dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Kahfi ayat 22. Anjing juga digunakan dalam berburu, menjaga ternak, dan sebagai pemandu bagi orang buta. Yang ketiga ada unta. Ada 2 jenis unta, yaitu Camelus dromedarius atau punuk 1, hidup di Timur Tengah dan Afrika. Camelus bactrianus punuk 2 ditemukan di Asia Tengah. Nah, unta ini dapat bertahan di lingkungan ekstrim seperti gurun dengan menyimpan lemak dalam punuknya. Dalam Islam, unta disebut dalam Quran Surat Al-Ghasyiyah ayat 17. Yang meminta manusia untuk memperhatikan bagaimana Allah menciptakan unta. Nah, yang keempat ada sapi. Sapi memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan manusia, terutama sebagai sumber makanan dan tenaga kerja. Dalam Al-Quran, sapi banyak disebutkan, terutama dalam Quran Surat Al-Baqarah yang mengisahkan bagaimana perintah Allah kepada Bani Israel untuk menyembelih sapi sebagai ujian iman mereka. Sapi juga disebutkan dalam Quran Surat Yusuf ayat 43, di mana kisah ini merupakan mimpi Raja Mesir yang ditafsirkan oleh Nabi Yusuf. Nah, selanjutnya ada burung. Burung juga dijadikan perumpamaan dalam Al-Quran, seperti burung yang dihidupkan oleh Nabi Ibrahim dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 260. Beberapa burung juga disebut memiliki sistem komunikasi dan navigasi yang luar biasa. Burung Hud dikenal karena kecerdasannya dalam kisah Nabi Sulaiman. Disebut dalam Quran Surat An-Naml ayat 20-26. Selanjutnya ada burung gagak yang mengajarkan cara mengubur jenazah kepada Qabil setelah membunuh Habil. Disebutkan dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 31. Serangga. Serangga merupakan kelompok hewan terbesar di bumi dengan lebih dari 800 juta jenis. Al-Quran menyebutkan beberapa serangga seperti lebah, belalang, nyamuk, rayap, lalat, dan semut. Serangga memiliki tubuh yang terbagi menjadi kepala, dada, dan perut. Rayap disebutkan dalam Quran Surat Saba ayat 14, yaitu serangga dari ordo Isoptera yang hidup dalam koloni dengan sistem sosial teratur. Lalu ada lebah dalam Surat An-Nahl ayat 68-69. Merupakan serangga dari ordo Hymenoptera yang berperan dalam penyerbukan dan menghasilkan madu dengan manfaat kesehatan. Lalu ada semut dalam Quran Surat An-Naml ayat 18, yaitu serangga sosial dengan sistem kerja kolektif dan efisiensi tinggi. Selanjutnya ada belalang dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 133 dan Al-Qamar ayat 7.
di mana serangga ini merupakan migratoria yang dapat hidup secara soliter maupun berkelompok. Lalu ada lalat dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 73. Merupakan serangga dari ordo Diptera yang sering dikaitkan dengan penyakit tetapi juga memiliki banyak manfaat. Lalu ada nyamuk dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 26 disebut sebagai perumpamaan dalam Al-Quran untuk menunjukkan kebesaran Allah. Perkehidupan hewan. Yang pertama ada migrasi, merupakan perpindahan hewan secara periodik seperti burung dan ikan paus. Yang kedua ada sistem komunikasi, yaitu menggunakan suara, bahasa tubuh, bau, dan feromon. Lalu ada air susu, merupakan sumber nutrisi bagi hewan menyusui. Domestikasi merupakan proses penjinakan hewan untuk kepentingan manusia. Dan simbiosis merupakan hubungan antara spesies seperti mutualisme, contohnya burung jalak dan kerbau, komensalisme, contohnya siput dan penyu, dan parasitisme, contohnya cacing pita dan manusia. Lalu ada hak dan etika terhadap hewan. Islam mengajarkan etika dalam memperlakukan hewan, seperti penyembelihan yang harus dilakukan dengan baik, pemeliharaan yang layak, dan larangan olahraga yang menyiksa hewan. Selain itu, Islam juga menekankan bahwa pentingnya menjaga keseimbangan ekologi serta melarang penganiayaan dan pembunuhan hewan tanpa alasan, dengan ancaman balasan di akhirat nanti. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.